Oke, saya mulai ya. Jadi, bantuan hidup dasar itu, sudah diperkenalkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi merupakan, suatu cara, bagaimana kita, eee, mengembalikan fungsi sirkulasi dan fungsi, nafas pada pasien yang mengalami cardiac arrest maupun, henti nafas ya. Dan dalam perjalanannya dengan berbagai evidence base dan penelitian-penelitian yang ada hingga saat ini banyak perubahan sesuai perkembangan ilmu kedokteran. Dan, tentu evidence base ini berdasarkan bukti-bukti bahwa, dengan metode-metode tertentu, dengan, teknik tertentu ini, maka banyak korban-korban yang, henti nafas ataupun henti jantung yang diselamatkan. Jadi pada tahun 1950, Peter Savard, ya, seorang dokter, memperkenalkan, bagaimana cara melakukan, resusitasi nafas dengan mouth to mouth, resuscitation ya, mouth to mouth resuscitation, memberikan nafas bantu ke, bayi yang baru lahir, ya. Selanjutnya tahun 1960, Cowenhoven dan kawan-kawan memperkenalkan chest compression atau kompresi dada. Nah, selanjutnya kombinasi itu, kita sebut sebagai cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru atau RJP, dikombinasikan dan diperkenalkan kembali oleh Peter Savard. Jadi yang dibutuhkan hanya 2 tangan, ya. Karena itulah disebut basic life support. Jadi yang dibutuhkan hanya apa yang melekat basic yang ada di tangan kita. Nanti kalau kita masuk ke advance, berarti kita membutuhkan alat-alat bantu dan kita membutuhkan obat-obatan. Makanya disebut advance. Kalau basic, apa yang melekat di kita itu yang kita gunakan. Jadi kita tahu bahwa organ vital atau vital organ di tubuh kita yaitu otak dan jantung adalah, otak adalah, organ yang, sangat semua organ dependen, terhadap oksigen. Namun kedua otak inilah yang sangat sensitif dengan penurunan kadar oksigen di dalam, darah, di mana dalam waktu sekian menit jika tidak mendapatkan oksigenasi, ya akan terjadi kematian sel yang irreversible, yang tidak kembali lagi. Kira-kira di atas 10 menit, maka, sel-sel otak dan jantung itu, bersifat irreversible, tidak dapat dikembalikan lagi. Sehingga kita mempunyai waktu kurang dari 10 menit ketika suplai oksigenasi tidak ada, dengan cara kita memberikan bantuan dari luar ya, dengan CPR tadi. Jadi kemungkinan berhasil kalau kita melakukan BHD 1 menit setelah, terjadinya cardiac arrest, dan apnu, maka kemungkinan 98 dari 100 orang yang dilakukan resuscitation itu dia berhasil ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Kalau terlambat 3 menit, maka berkurang lagi survivalnya dari 50 dari 98 menjadi 50. Dan kalau dalam 10 menit sel-sel, tersebut tidak diberikan resusitasi, organ tersebut tidak diberikan resusitasi, maka, kemungkinan untuk ROSC atau Return of Spontaneous Circulation tinggal 1% ya. Jadi goal kita bagaimana kurang dari 10 menit ini kita melakukan, resusitasi. Nah, indikasinya apa saja? Tentu henti nafas dan henti jantung. Henti nafas dan henti jantung bisa terjadi pada keadaan tenggelam, stroke, adanya corpus alienum atau benda asing di jalan nafas, ada inhalasi asap, epiglotitis, ini kan menyebabkan pembengkakan mukosa jalan nafas dan bisa terjadi obstruksi jalan nafas. Overdosis obat, cedera, infark miokard akut, dan beberapa penyebab yang lainnya. Jadi 6 langkah. Pertama tentu kita, do not further harm. Jadi jangan melakukan tindakan yang, mengancam keselamatan kita sendiri ya. Jadi kita amankan dulu potensi bahaya, ya misalnya terjadi cardiac arrest pada orang yang mengalami, kesetrum listrik. Nah, ini kan dulu, cari dulu sumber listriknya, dimatikan, ya jangan sampai kita yang mau menolong, kita juga yang terancam. Jadi amankan potensi bahaya. Kalau di jalan ya,
dihentikan dulu lalu lintas yang ada di situ, diamankan kondisi pasiennya ya. Lalu kita melakukan periksa kesadaran, call for help ya. Selanjutnya melakukan tindakan CAB ya. Jadi pertama amankan, pastikan keadaan aman. Yang kedua periksa kesadaran. Yang ketiga kita call for help, lalu melakukan CPR CAB. Nah, ini cek responsiveness atau kita menilai kesadaran bisa kita menilai secara kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu kita menilai berdasarkan Glasgow Coma Scale ya, ada poinnya. Eye response berapa, motoric response berapa, verbal response berapa. Pada pasien dengan kesadaran kurang dari 8, maka itu resiko untuk terjadinya gangguan patensi jalan nafas, resiko terjadinya aspirasi, sumbatan jalan nafas itu sangat besar sehingga perlu segera diamankan jalan nafasnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita berada dimanapun ya, di rumah sakit atau di tempat-tempat umum, selalu kita melakukan call for help. Minta bantuan, jangan melakukannya sendiri. Apalagi kalau nanti kita akan melakukan CPR, itu sangat melelahkan ya. CPR, apalagi kalau melakukan kompresi sendirian, nah itu bisa-bisa kita sendiri yang kolaps kalau sampai bermenit-menit dilakukan, maka selalu call for help. Dan selanjutnya kita melakukan cek pulse, ya, cek pulse pada arteri karotis, dilakukan kurang lebih kurang dari 10 detik, harusnya kurang dari 10 detik kita sudah dapat memastikan ada atau tidak adanya pulse. Kemudian jika tidak ada, lakukan kompresi, dilanjutkan dengan 2 nafas. Ya. Kompresi 30 kali, dilanjutkan dengan 2 nafas. Pada saat kita memberikan 2 nafas, disitulah kita juga membuka jalan nafas ya. Membuka jalan nafas. Kalau misalnya cuma kita sendiri ya. Tapi kalau kita ada berdua, maka at the same time, pada waktu bersamaan kita melakukan chest compression, teman kita yang satunya membuka jalan nafas. Jadi tidak runut, tidak bersamaan, jadinya simultan. Ini C, A, B ya. Kalau ada 2 orang, namun kalau ada 1 orang ya kita memulai dari ini dulu ya. Chest compression, lalu breathe, pemberian 2 nafas bantu, sambil kita buka jalan nafasnya dan dicek breathing-nya. Kalau tidak ada bunyi nafas, maka kita pastikan jalan nafasnya ini aman atau tidak ada sumbatan atau tidak. Kalau ada sumbatan, kita bebaskan sumbatannya. Kalau masih tidak ada bunyi nafas, kita perhatikan nafasnya kanan kiri simetris atau tidak, ada masalah tidak, mekanisme trauma tadi bagaimana. Biasanya pada keadaan pneumotoraks bisa jadi tidak ada pernafasan di salah satu ini ya, paru, atau ada trauma toraks. Nah, itu semua harus ditangani segera ya. Nah, itu nanti kita berlanjut ke advance ya, advance. Namun kalau basic, nah kita mulai dari ini. Sederhana. Tunggu sebentar ya. Oh, jalan jadi. Oh, enggak tutup. Oh ya, makasih. Oke, sorry ya ada interupsi sedikit. Oke, jadi sekarang kita lanjut ya. Jadi jika tidak ada bunyi nafas, ya tadi dipastikan ya ada sumbatan jalan nafas atau tidak, ada masalah pada breathing. Kalau kita bicara breathing berarti kita berbicara masalah paru-parunya ya. Ada trauma toraks kah, ada trauma di daerah misalnya ada trauma pada kardiak, bisa mengakibatkan kardiak tamponade
lah ya yang bisa mengakibatkan tidak adanya bunyi nafas atau ada masalah lain yang menyebabkan tidak ada bunyi nafas yang bisa kita dengar. Maka itu kita amankan sambil tetap dilanjutkan ya CPR-nya. Satu-satunya alat yang bisa meningkatkan survival pada pasien yang mengalami henti nafas, henti jantung yaitu defibrillator. Karena itu as soon as possible, kalau ada defibrillator, segera kita ambil defibrillatornya, dan kita aplikasikan pada pasien. Ya. Jadi ketika kita call for help, di sini tadi algoritmanya call for help, kita juga meminta satu orang bisa mengambilkan defibrillator. Kenapa? Karena kita harus menilai pulse yang ada ini nanti apa ininya ya, irama jantungnya apa. Andai irama jantungnya memang irama jantung yang masih bisa dilakukan shockable, masih bisa dilakukan shock, masih bisa di-deliver shock. Nah, segera mungkin kita berikan shock atau kita berikan defibrilasi, ya. Kalau shockable rhythm, maka kita berikan shock. Namun kalau dari pembacaan defibrillatornya itu ternyata non-shockable, maka kita tetap melanjutkan CPR, tetap melanjutkan kompresi. Jadi ya itu tadi, yang pertama, do not further harm. Kita usahakan mengamankan pasien tanpa mengakibatkan kita cedera juga ya dengan cara melakukan proteksi diri. Jadi pertolongan pertama, jangan menambah cedera tambahan atau do not further harm. Ini tadi kita cek respon pasien, dengan memanggil. Tekniknya ada kita sudah tahu ya, Kurnia, yang namanya AVPU, Alert Verbal Pain Unresponsive. Jadi alert itu pada saat kita panggil, pasien sudah langsung menoleh, menyadari bahwa kita ada. Verbal tanpa dipanggil. Jadi kita sudah ada di sampingnya, pasien sudah langsung tahu kita ada. Nah, kalau verbal kita mesti manggil dia supaya dia bangun, supaya dia sadar. Kalau pain, ya kita harus merangsang dengan nyeri baru dia tahu bahwa kita ada. Dan unresponsive. Nah, algoritma yang tadi itu berjalan kalau pasien mengalami unresponsive dan setelah kita cek pulse itu tidak ada tidak teraba denyut nadi arteri karotis. Nah, call for help ini ya biasanya kita sebut kode biru ya, kode biru kalau ada pasien yang mengalami ARES atau unresponsive ya. Unresponsive atau ARES itu mengaktifasi sistem, khususnya kalau di rumah sakit, sistem resusitasi ya, tim resusitasi untuk datang. Jadi ada namanya EMT, Emergency Medical Team, itu teraktivasi kalau kita mengaktifasi kode biru atau kode blue ini. Ini Emergency Medical System ya, Emergency Medical System. Jadi idealnya di sebuah rumah sakit, dulu Kurnia rumah sakitnya di mana? Halo? Kurnia? Kecil sekali suaramu. Halo dok. Ya, rumah sakitmu di mana? Dulu saya di dari Samratulangi dokter, dari RSUD Prof Kandau di Malalayang dok. Oh iya. Sekali kau sekolah di sini ya? Kau sekolah di sini? Di Manado udah ada bukan? Ada dokter. Sudah barusan ada kan ya? Baru ada kan ya? Ya dok, dok dari 2019 sepertinya dokter. Jadi ada namanya kan di rumah sakit kamu tuh ada IMS kan, Emergency Medical System. Jadi diaktifasi itu. Untuk mengaktifasinya ya kita menelpon nomor teleponnya, baru akan algoritmanya ada bagaimana mengaktifasi EMS. Jadi mereka akan mengidentifikasi yang mana di mana ada panggilan atau di mana ada yang membutuhkan bantuan, lalu timnya akan datang ke sana. Jadi ini ya, nanti tim akan datang dan melakukan bantuan. Nah, sementara Anda menunggu tim, lakukan cek pulse. Jadi tadi sudah kita menilai kesadaran, aktivasi, baru kita melakukan cek pulse. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Dan jika tidak tidak teraba arteri karotis, segera lakukan segera lakukan CPR.
Nah, pada anak-anak biasanya dilakukan perabaan pada arteri brachialis, ya seperti ini. Nah, dulunya tahun 2010 sudah terjadi perubahan ya dari airway breathing circulation ke compression airway breathing. Kenapa? Karena ternyata dengan berdasarkan evidence base, dengan melakukan CAB itu angka survival pada pasien yang mengalami cardiac arrest, henti nafas itu lebih tinggi angka survivalnya daripada memulai dari ABC. Selain itu, kadang-kadang orang yang melakukan ABC ini jadi terhambat untuk memberikan bantuan karena dia harus memulai dari airway dulu. Airway breathing circulation. Tahu lah ya, airway itu apalagi di masa pandemi ini kita mesti mouth to mouth, kalau tidak ada alat kan mouth to mouth ke pasien. Nah, itu kadang yang menjadi kendala seorang istilahnya bystander. Bystander itu orang yang berada di samping korban atau orang yang menjadi witness saksi terjadinya cardiac arrest. Nah, mereka untuk memulai airway itu enggan. Kenapa? Karena harus melakukan bantuan nafas. Jadi dengan melakukan kompresi airway breathing, ternyata pertolongan yang diberikan itu bisa lebih cepat. Ya, tidak tertunda pertolongannya karena langsung diberikan kompresi segera, ya. Dan dengan melakukan kompresi itu mudah juga dipandu. Jadi bagi orang-orang yang tidak tahu, mudah dipandu, ada namanya dispatch. Dispatch itu kita menelpon misalnya nomor di Indonesia misalnya apa ya, 118 ya, saya lupa kalau di Indonesia, di Makassar ini. Kita menelpon, nah nanti dipandu. Tekan 2 jari di bawah ini, di atas perut, letakkan 2 jari dan di ini ya. Jadi itu pentingnya, dan pada tahun 2020 ini ditekankan bagaimana video dispatch itu sangat membantu. Jadi ketika kita menelpon pusat bantuan, call for help melalui telepon itu, kita dapat dipandu secara video bagaimana melakukan kompresi yang benar. Jadi pada orang-orang yang mungkin belum mengalami pelatihan ya. Nah, jadi pada orang-orang awam sebenarnya dengan CAB ini mereka lebih mudah mengaplikasikannya karena langsung kompresi. Kalau dengan airway dulu banyak yang enggan atau tidak tahu atau jijik lah ya, apalagi kalau kita tidak kenal nih korbannya ya. Harus memulai dari airway breathing. Jadi itu. Jadi letaknya 2 jari di atas processus hypoideus. Ini processus hypoideus, 2 jari. Di situ kita letakkan telapak tangan dan membentuk interlock finger antara jari tangan yang satu dan telapak tangan yang lain. Dilakukan kompresi 30 kali per menit sebanyak dengan frekuensi 100 sampai 120 kali. Jadi at least atau minimum 100 kali per menit. Ya. Jadi 30 kompresi ini ada kecepatannya, kecepatan atau frekuensinya itu 100 kali per menit. Setelah dilakukan kompresi, ya breathe. Nah, pada masa pandemi ini sebenarnya untuk melakukan breathing manuver seperti ini agak riskan ya. Kita nggak tahu. Jadi di AHA Guideline 2020 sendiri memberikan ini kebebasan kepada penolong, ya. Misalnya pada keluarga ya tentu kita tidak akan sungkan-sungkan ya kalau keluarga. Namun pada orang yang kita tidak tahu, belum ada hasil pemeriksaan swab dan apa sebagainya ya idealnya melakukan kompresi seperti biasa, namun dengan precaution dan breathing-nya dengan menggunakan alat tentunya ya. Nah, ada yang disebut high quality CPR. Ya, ini yang paling penting. High quality CPR adalah CPR atau kompresi jantung paru dengan kualitas yang baik supaya kita segera mengembalikan fungsi kardia dan pulmonari cepat. Jadi tujuannya untuk mengembalikan segera fungsi cardiac output dan oksigen delivery yang normal. Jadi kedalaman
jadi ada 4 ya poin untuk high quality CPR. 1, kecepatan dan kedalaman. Jadi kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 sampai 6 cm dari atas diameter anteroposterior ke bawah ya. Ini pada orang dewasa ya. Ya, terus kalau yang kedua yaitu memberikan complete recoil dari dada. Jadi memberikan kesempatan dinding dada untuk recoil secara sempurna untuk setiap satu kompresi. Jadi recoil itu maksudnya kembali lagi dadanya ya setelah dilakukan kompresi. Yang ketiga mencegah adanya pause ya atau interupsi. Jangan sampai terinterupsi. Jadi kita hanya boleh melakukan interupsi pada 2 keadaan. 1, ketika defibrilatornya menilai gelombang irama jantung pada pasien tersebut, tentu kita tidak boleh melakukan kompresi ya, karena supaya tidak tertangkap. Yang ditangkap oleh alat ini bukan hasil kompresi Anda, tapi betul-betul irama jantung dari pasien saat itu. Dan yang kedua, pada saat kita mengevaluasi arteri karotis untuk menilai keberhasilan resusitasi. Nah, 2 momen itu kita tidak melakukan CPR atau kita melakukan interupsi. Selain itu tidak boleh ada interupsi. Pada saat dilakukan pemasangan elektroda pun tidak boleh ada interupsi, tetap kita lanjutkan CPR-nya. Jadi minimalkan interupsi. Yang keempat adalah mencegah ventilasi yang berlebihan atau avoid excessive ventilation. Jadi kita memperkirakan tidal volume pasien, jangan memberikan ventilasi yang berlebihan. Jadi intinya kecepatan kedalaman, complete recoil, minimalkan interupsi, dan cegah ventilasi yang berlebihan. Ya, jadi ini dari 2015 kedalaman 5 sampai 6 cm, terus kecepatannya 100 sampai 120. Kenapa? Karena kecepatan lebih dari 120 itu ternyata evidence base-nya memperlihatkan tidak terjadi recoil dinding dada secara sempurna. Jadi kalau terlalu cepat, dinding dadanya tuh nggak recoil. Kalau dinding dada tidak recoil, maka stroke volume atau aliran balik yang menuju ke jantung itu tidak adekuat. Maka pada saat kita melakukan kompresi, volume jantung curah jantung, volume sekuncup yang keluar itu sangat tidak adekuat, ya. Karena tujuan recoil itu memberikan kesempatan untuk jantung kembali terisi. Pada saat kita tekan kompresi, sejumlah volume yang keluar itu adekuat. Nah, kalau terlalu cepat, maka tidak cukup waktu untuk recoil dinding dada, ya, sehingga jantungnya tuh masih kegencet, ya. Jadi memang idealnya 100 sampai 120 kali. Nah, ini pentingnya audiovisual feedback pada saat CPR. Jadi kita bisa dibantu dengan dispatch ya. Dispatch kita setelah menelpon ya bisa dibantu, khususnya pada tahun 2020 ini disarankan dispatch-nya tuh pakai video kalau memang orangnya nggak tahu, atau orang yang masih belum menjalani pelatihan BHD ya. Nah, ini tadi yang keempat, hindari hyperventilation. Jadi hyperventilation itu buruk. Kenapa? Karena dia jantung sama paru-paru kita ini berada pada satu rongga intratoraks yang mereka berbagi space. Jadi ketika paru-paru ini mengembang sedemikian besar, maka struktur paru akan menggencet jantung. Ya, pada saat jantungnya tergencet, tentu saja aliran balik ke jantung itu kurang, dan pada saat dilakukan kompresi volume sekuncup yang keluar itu kurang, ya, karena jantungnya ini terlalu tergencet oleh volume paru yang sedemikian besar akibat ventilasi yang berlebihan.
Jadi hindari ventilasi yang berlebihan. Volumenya ya disesuaikan dengan tidal volume pasien, ya. Dan frekuensinya juga sekitar 10 kali per menit. Nah, sudah sirkulasi, kita masuk ke airway tadi. Pada saat kita melakukan bantuan ventilasi dua kali kalau misalnya tidak ada alat, yaitu kita dapat menilai ada obstruksi jalan nafas atau tidak. Ya, kita bebaskan jalan nafas. Saya kira sudah tahu ya yang Peter Safar tekniknya, yaitu head tilt, chin lift, jaw thrust. Ya, dibuka seperti ini. Open airway. Pada pasien yang curiga cervical fracture, kita tidak boleh memanipulasi cervicalnya, maka yang boleh dilakukan hanya jaw thrust. Nah, untuk nafas buatan boleh diberikan mouth to mouth, namun pada masa pandemi ini sangat tidak direkomendasikan mouth to nose, mouth to stoma. Ya, idealnya adalah back valve mask device. Kita menggunakan back valve mask device untuk bisa lebih aman bagi penolong ya. Pun kalau pasiennya harus dilakukan mouth to mouth ya, pastikan untuk memencet hidung supaya sejumlah volume nafas bantu yang kita berikan ini adekuat, tidak keluar, dan sambil melihat pengembangan dinding dada. Ya pada masa sekarang nih enggak recommended ya dengan mouth to mouth, mulut ke masker. Nah, sebaiknya kita melakukan dengan teknik ini, bagging, dan idealnya bagging itu berdua, ya. Kalau memang sulit untuk memegang atau sulit untuk memanipulasi jalan nafas pasien ini, misalnya pada pasien yang ototnya ini ya keras, atau misalnya yang gemuk, lehernya pendek, ya mungkin memang baggingnya harus berdua, sementara ada satu orang lagi yang melakukan kompresi dinding dada. Kapan dihentikan CPR? Kalau sudah mulai ada kembalinya atau return of spontaneous circulation. Bagaimana caranya menilai? Yaitu setiap 2 menit ya dibilangnya, 2 menit CPR, kita menilai lagi ada teraba arteri karotis, kita menilai fungsi nafas sudah mulai ada, kita menilai refleks cahaya, ya respon terhadap cahaya dari pupil ada atau tidak. Atau sudah datang tim EMS-nya. Tadi kan kita mengaktifasi nih emergency medical system di rumah sakit. Kalau sudah datang emergency medical team-nya, ya kita serahkan kepada yang lebih kompeten. Nah, tapi kalau kita dokter anestesi, biasanya sih kita yang tim EMT-nya, kita yang emergency medical team-nya. Kenapa mau ke atas? Di atas aja konsul baru masuk ICU COVID. Oh, kasih masuk ya. PPJP yang lagi. Sekarang? Adil. Saya sama Kiki sudah ya, iya. Dokter Adil. Yang ketiga kalau penolongnya kelelahan. Makanya tadi dibilang ya, langkah pertama call for help, jangan lakukan sendiri. Karena kalau kita exhausted, penolong kelelahan, itu namanya further harm, melakukan tindakan yang membahayakan. Ya, jadi idealnya sebenarnya kita membutuhkan minimal 2, sebisa mungkin ada 3, ya. Atau misalnya pada keadaan pasien yang sudah ada permohonan, ada istilahnya ini ya permintaan untuk melakukan DNR. Do not attempt resuscitation. Biasanya pada pasien-pasien yang perawatan paliatif atau cancer yang sudah bermetastase kemana-mana, atau pasien yang sepsis dengan multiple organ dysfunction syndrome. Jadi semua organnya sudah gagal nih dengan sepsis, komplikasi, atau ya itu tadi pasien yang karsinoma yang sudah metastase kemana-mana. Biasanya tuh sudah mulai ada edukasi ke pasien bahwa pada pasien yang seperti ini tidak irreversible lagi kalau kita melakukan resusitasi. Artinya meskipun dilakukan resusitasi, we cannot expect
kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang kembali lagi seperti sebelumnya. Karena ini perjalanan turun, keadaan yang turun, terus tidak memungkinkan untuk kembali lagi. Jadi prognosisnya tuh apa ya? Bukan dubiah tapi malam, ya. Malam. Ya, jadi keadaan yang seperti ini biasanya kalau pasiennya well educated, biasanya mereka sudah teredukasi mengenai keadaan penyakitnya sehingga mereka sendiri yang meminta kalau ada kenapa-kenapa pada orang tua saya atau pada saya sendiri misalnya ya, misalnya pasiennya ini sudah tidak usah di ini lagi ya, di resusitasi atau diusahakan ya, kayak begitu. Atau mungkin keluarganya sendiri yang menyatakan, sudah dok, tidak usah dilakukan resusitasi, kayak gitu. Atau setelah kita edukasi bahwa, jadi idealnya ya semua pasien-pasien yang memang prognosisnya malam, itu sudah mulai kita edukasi sejak awal masuk di rumah sakit atau pada saat di IGD atau di ICU, kita sudah mulai edukasi bahwa prognosisnya seperti ini, perjalanan penyakitnya adalah perjalanan penyakit yang irreversible, yang sudah bermetastase kemana-mana sehingga mereka mengerti. Dan ini ada formnya. Keluarga pasien biasanya yang menandatangani do not attempt resuscitation. Yang kelima yaitu ada tanda kematian yang irreversible. Jadi biasanya pada pasien yang yaitu tadi terlambat deteksinya ya. Terlambat deteksinya udah 15 menit sejak cardiac arrest atau sejak henti nafas baru diketahui ya. Akhirnya sudah ada tanda-tanda kematian yang irreversible, jadi sudah tidak ada refleks-refleks lagi, ya, refleks batang otak tuh sudah tidak ada, ya. Jadi betul-betul atau pada keadaan tertentu kita memastikan bahwa pasien-pasien ini memang tidak ada lagi ini ya tanda-tanda bisa reversible kembali, ya. Nah, RJP tidak dilakukan pada keadaan ini tadi yang saya sudah sebutkan ya, do not attempt resuscitation. Kita tidak lakukan lagi RJP karena pasien sudah atau keluarga pasien sudah menandatangani untuk tidak dilakukan resusitasi. Sudah ada tanda kematian, ya, tanda-tanda kematian yang irreversible seperti rigor mortis dan lebam mayat. Nah, ini pada keadaan yang misalnya kita tidak bisa memasang monitor ya, tidak bisa dipasang monitor, tidak ditahu ini apakah sudah masih ada denyut jantungnya atau masih ada saturasinya masih ada enggak. Tapi ya dengan melihat adanya tanda kematian ya jangan melakukan lagi RJP. Ya. Nah, ini pasiennya yang sudah multiple organ dysfunction ya. Sudah multiple organ dysfunction ya, dan sudah diedukasi bahwa kemungkinannya untuk kembali sangat kecil dan atau tidak ada sama sekali, ya. Dan maksimal terapi sudah dilakukan, nah itu sudah tidak dilakukan lagi. Yang terakhir yaitu kalau kita menolong korban dan membahayakan penolong, maka sebaiknya kita tidak melakukan. Jadi ya sekian itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, dokter. Oke, saya kira sudah jelas ya. Jadi ini adalah basic life support atau bantuan hidup dasar yang melibatkan apa yang melekat di badan kita saat ini ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan tangan kita menggunakan indera kita untuk membantu pasien. Namun kalau menggunakan obat-obatan dan misalnya menggunakan cairan, nah itu sudah masuk ke advance life support. Dan idealnya kurnia itu untuk masuk ke anestesi bukan cuma basic tapi harus advance ya. Karena kita juga karena kita akan masuk ke dalam EMS, Emergency Medical System, di mana kita akan menjadi salah seorang yang bergabung dalam tim emergency medical team ya. Saya kira itu saja. Beberapa poin barangkali harus diperhatikan di masa pandemi ini, khususnya pada pasien-pasien yang kita belum tak ketahui atau kita kecurigai dengan COVID. Jadi tetap precaution,
ya, khususnya dalam menghadapi pasien-pasien tersebut. Dan ingat di masa pandemi ini sebenarnya pada pasien-pasien yang seperti itu tidak ada emergensi ya, tidak ada emergensi dalam hal menyangkut precaution untuk kita sendiri. Jadi jangan sampai ketika ada pasien yang mengalami cardiac arrest, henti nafas, henti jantung yang dicurigai dengan COVID, lantas kita dipaksa untuk segera melakukan resusitasi, ya. Sementara kita sendiri proteksinya belum ada. Nah, jadi yang pada keadaan seperti itu yang saya bilang tidak ada emergensi, tetap kita melindungi atau proteksi diri dulu sebelum kita memberikan bantuan kepada orang-orang atau pasien yang kita curigai atau sudah confirm. Saya kira itu saja, Dek ya, Kurnia. Semoga Ya, Dok. bermanfaat. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Kalau begitu saya tutup, Minah. Saya Siap, Dok. Iya, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok.